Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dimanapun kita berada. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita semua untuk beribadah di rumah masing-masing. Amin. Kita percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan juga hadir di tempat di rumah Bapak Ibu Saudara-saudariku beribadah. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik. Pujian dan penyembahan yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Pujian yang penyembahan yang keluar dari jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengangkat tinggi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau yang layak untuk disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji. Oh
kemurahan-Mu Tuhan. Ya nara lama ya siki nara lama. Sungguh tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada Allah lain yang layak seperti Engkau Tuhan. Menerima setiap hormat kami, menerima setiap pujian kami, menerima setiap penyembahan kami. Sungguh Engkau layak Tuhan, sungguh Engkau layak Tuhan, sungguh Engkau layak Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami memuji kebesaran-Mu lebih lagi. Kami mengagungkan Engkau lebih lagi. Biarlah jiwa kami senantiasa haus akan Engkau. Biarlah senantiasa kami melekat di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Bapa saat ini Tuhan kami bebaskan roh kami lebih lagi. Untuk kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau diagungkan di tempat-Mu yang maha kudus. Biar Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biar hati-Mu disukakan karena sorak-sorai kami. Kami bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mari kita yang mau memuji Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dimanapun kita beribadah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Rohnya membebaskan kita. Rohnya membangkitkan kita. Dan kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Di hadapan
duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang sempurna, amin. Kita bersyukur kasih setianya diberikan dalam hidup kita senantiasa. Haleluya. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia yang sudah menebus setiap kami, untuk kami tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pernikahan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, serahkan hidupku. Mari murnikan kami dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, biarlah tanda mukjizat dan mukjizat menyertai setiap langkah kami, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, lampu jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pernikahan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mari murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
besar. Mari kita katakan sekali lagi, hidupku Tuhan. Amin. Firman-Mu, kami ingin mengucap syukur kepadamu. Oh, sertai siapakah atas perlindungan-Mu, atas pimpinanmu Tuhan, atas berkat-berkat dan perbuatan-Mu yang ajaib. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Indah Ramaya Rabasanga, Indah Ramaya Rabasanga, Shikira Baba 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 ya Rabu, Shikira Baba 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 ya, Shikira Baba 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 ya. Terima kasih buat karya Tuhan yang sempurna, buat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan keselamatan. Kami memuji nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Atas setiap hidup kami. Amin. Kami berterima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan pelihara kami. Sekalipun hari-hari ini Tuhan menjadi hari-hari yang kurang baik bagi kota kami, bagi bangsa kami. Tapi kami bersyukur di dalam Engkau kami menjadi baik. Di dalam Engkau kami menerima kekuatan yang baru. Di dalam Engkau kami telah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan terus melawat kami. Tuhan terus memberkati kami. Kami yang lemah, Tuhan teguhkan lewat firman-Mu. Kami yang sakit, kami disembuhkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kami yang membutuhkan terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang memberi jawaban kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang akan menerima firman, hamba yang menyampaikan firman Allah. Kami berdoa kepadamu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang percaya, mari kita berkata bersama-sama, amin. Puji akan nama Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat jumpa dan selamat beribadah. Sekalipun saudara hari ini saudara beribadah di rumah saudara masing-masing saudara, tapi saudara percayalah bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan melawat saudara, akan memberkati saudara. Amin saudara, puji akan nama Tuhan. Terima kasih juga buat tim pemuji, pemain musik yang telah membawa kita bersama-sama untuk saudara kita masuk di hadirat Tuhan saudara ya. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan kita hari ini, apa makna kenaikan Kristus bagi gerejanya atau bagi orang percaya. Saudara, apa makna kenaikan Kristus bagi orang percaya? Karena Kamis depan tanggal 21 saudara ya, semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan atau memperingati hari kenaikan Kristus ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus, bahkan juga kenaikan Kristus adalah sebuah sejarah yang benar-benar terjadi, yang disaksikan dan yang dilihat saudara
oleh orang-orang banyak saudara ya. Nah khususnya saudara peristiwa tentang keangkatan Yesus atau kenaikan Yesus ke surga saudara ya. Bagaimana di dalam firman Tuhan saudara dikatakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 9 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 saudara, ayat yang ke-9 sampai 11, firman Allah mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Ya, puji akan nama Tuhan saudara. Nah, kenaikan Yesus di Bukit Zaitun saudara ya disaksikan kurang lebih oleh 500 oleh para pengikutnya saudara ya. Itulah sebabnya ketika Yesus naik saudara ya bersama dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu, saudara, supaya mereka jangan kaget dan jangan menjadi takut karena Yesus yang sekarang terangkat ke surga, dia akan datang kembali di tempat yang sama dengan cara yang sama untuk menjumpai orang-orang percaya saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita sadari sebagai orang percaya, saudara, bahwa kenaikan Yesus ke surga bukan untuk beristirahat dan bukan untuk meninggalkan kita. Amin. Dia naik ke surga, saudara, sesungguhnya bagi kita. Amin. Dia naik ke surga saudara untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih agung saudara. Dan semuanya itu Yesus kerjakan saudara untuk kita sekalian. Ya. Itulah sebabnya saudara kekristenan, kepercayaan kita kepada Kristus menjadi sebuah kepercayaan yang berbeda saudara dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya saudara ya. Mengapa saudara? Sebab ketika Yesus naik ke surga dengan satu tujuan. Amin. Ada makna di dalam kenaikan Yesus ke surga bagi gerejanya atau bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus saudara ya. Nah hari ini saudara saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ada 4 makna dari kenaikan Yesus ke surga saudara. Yang pertama saudara, Yesus naik ke surga untuk dimuliakan dan untuk memenuhi segala sesuatu di dalam alam semesta. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-10. Efesus pasal 4 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin saudara. Yesus saudara naik ke surga saudara ya. Firman Allah mengatakan kepada kita untuk memenuhi segala sesuatu saudara ya. Apakah yang dimaksudkan di dalam hal ini? Nah, untuk kita ketahui bersama-sama saudara, waktu Yesus ada di dalam dunia, saudara, sebelum kebangkitan Yesus, saudara, Yesus adalah manusia biasa. Manusia yang terbatas dengan waktu, ruangan, dan keadaan. Saudara ya, Yesus, saudara, walaupun tidak pernah berbuat dosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tetapi Yesus dibatasi oleh tubuh jasmaniahnya, saudara ya. Saudara, tetapi ketika dia bangkit, dia naik ke surga, saudara ya. Yesus, saudara, menunjukkan saudara sebagai pribadi yang ilahi adanya. Amin, saudara.
Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Dia terangkat ke surga, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan, saudara, ketika dia naik ke surga untuk memenuhi segala sesuatu, saudara ya. Nah, di dalam terjemahan yang lain, saudara, kata firman Tuhan memenuhi segala sesuatu dikatakan begini, saudara. Sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Ya. Dalam terjemahan versi yang lain, sudah firman Allah mengatakan kepada kita untuk memenuhi segala sesuatu, itu artinya saudara sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya, saudara ya. Di dalam terjemahan firman Tuhan yang hidup, saudara, dikatakan begini, supaya dengan dirinya ia dapat mengisi segala sesuatu di mana saja, saudara ya. Untuk memenuhi segala sesuatu, mengisi segala sesuatu di alam semesta, saudara. Untuk mengisi di mana-mana, saudara. Itu artinya, saudara, Yesus hari ini dengan Yesus sebelum kebangkitannya, saudara, Yesus yang berbeda. Amin. Amin, saudara. Dia sebagai Allah yang ilahi, saudara ya. Dia sekarang, saudara, hadir di mana-mana, saudara ya. Dalam waktu yang bersamaan, seperti hari ini, saudara ya, saya sedang berkhotbah di gereja, Yesus hadir. Di dalam waktu yang sama ketika saudara berada di rumah saudara masing-masing dan beribadah di rumah saudara masing-masing, Yesus juga hadir di situ. Yesus yang akan melawat saudara, yang akan menyembuhkan saudara, yang akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita sekalian. Amin, saudara. Dia hadir di mana-mana, artinya saudara, di tempat yang paling tertinggi di alam semesta ini dia ada. Amin. Saudara ya, di bumi yang paling bawah pun saudara, Daud mengatakan saudara, dia ada, saudara. Kenapa? Karena dia hari ini ada di mana-mana untuk memenuhi segala sesuatu. Amin, saudara. Untuk memenuhi segala sesuatu. Itulah sebabnya, saudara, Yesus adalah satu-satunya, saudara ya, Allah yang bisa kita andalkan. Amin. Karena dia akan melayani kita selama 24 jam full. Dia hadir, dia ada. Ya. Ketika saudara di tempat tidur, di dalam kesakitan saudara, Yesus ada di situ. Amin. Ketika saudara sedang mengalami mungkin sakit perut, saudara ada di kamar mandi dan saudara memanggil nama Yesus, Yesus hadir di situ, Yesus ada di situ. Kenapa? Karena Yesus memenuhi segala sesuatu di alam semesta yang besar ini, saudara ya. Amin. Dia adalah, saudara, pribadi satu-satunya yang kita bisa andalkan, saudara ya. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang ideal yang kita puja. Amin. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mati. Amin. Dia hidup, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk kita semua, saudara ya. Ingat, saudara, dia hadir untuk dimuliakan dan untuk memenuhi segala sesuatu. Artinya, saudara, hari ini Yesus ada di mana-mana. Amin. Hari ini, saudara, Yesus menyertai saudara sekalian, saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di mana-mana tempat, saudara. Puji akan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makna yang kedua dari kenaikan Yesus, saudara, ya, kenaikan Yesus menjadikan iman dan harapan orang percaya pasti. Atau tidak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia, saudara. Apa yang Yesus perbuat dan kerjakan secara sempurna, ya, dari pelayanannya yang begitu sukses, amin. Dari penyerahannya yang begitu mutlak untuk menderita menjadi korban yang dipersembahkan, saudara ya, saudara ya. Kalau Yesus mati, saudara, dan Yesus tidak bangkit dan dia tidak naik ke surga, saudara, maka kepercayaan kita, saudara, hanya sekedar menjadi sebuah historis.
Ya, sebuah peristiwa yang besar yang dahulu pernah terjadi, saudara ya. Tapi hari ini dia tidak ada, saudara ya. Tapi saudara, Yesus tidak seperti itu. Amin. Amin saudara ya. Yesus hidup. Amin. Dia ada di mana-mana tempat saudara ya. Itu artinya saudara memberitahukan kepada kita sekalian saudara, karya Yesus masih terjadi. Amin. Pekerjaan Yesus masih berlanjut saudara ya. Amin saudara. Amin saudara. Pekabaran Injil yang harus kita beritakan sampai hari ini saudara, harus kita lakukan. Kenapa saudara? Karena Yesus hidup saudara ya. Karena Yesus hidup saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Mari kita lihat saudara karya Yesus yang memberi pengharapan kepada kita. Kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 saudara. Firman Allah mengatakan demikian kepada kita sekalian. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Amin. Ya. Jadi saudara, ketika Yesus mati, kata firman Allah saudara, dia bekerja. Amin. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Ya. Dia membebaskan para tawanan. Ya, di sini dikatakan membawa para tawanan-tawanan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Nah, saudara dibawa kemana, saudara ya? Tentu dibawa ke surga. Amin. Dibawa ke Firdaus saudara. Pertanyaannya siapa ini saudara ya? Karena di dalam terjemahan kata aslinya saudara, ini berbicara tentang tempat sementara, itu berbicara tentang Hades saudara ya. Yaitu orang-orang percaya kepada Tuhan yang mati sebelum kelahiran Yesus. Sebelum kedatangan Yesus menjadi bayi di Bethlehem saudara ya. Nah, mereka yang mati, yang percaya kepada Tuhan saudara, mereka ditampung di tempat yang sementara. Kenapa mereka tidak langsung ke surga saudara? Karena dosa masih belum dikalahkan. Ya. Ya. Hanya darah Yesus yang sempurna yang menyelamatkan kita saudara ya. Itulah sebabnya saudara, dia perlu naik ke surga untuk membawa. Dia bekerja untuk membawa para tawanan itu saudara ya. Nah pertanyaannya begini saudara, bagaimana dengan kita yang hari ini setelah Yesus ada di surga? Kalau hari ini kita meninggal saudara, firman Allah mengatakan saudara, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Dia naik ke surga saudara untuk bekerja. Amin. Dia masih bekerja untuk membawa para tawanan saudara ya. Membebaskan mereka yang percaya kepada Tuhan saudara. Di tempat peristirahatan mereka yang sementara untuk selama-lamanya di dalam kekekalan saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita lihat juga saudara Yohanes pasal 14 ayat 1 yang kedua. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita saudara. Firman Allah mengatakan demikian saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 saudara ya. Firman Allah berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga saudara, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Yesus naik ke surga saudara, tidak untuk meninggalkan kita. Amin. Dia menyediakan tempat bagi kita, artinya saudara, di surga pun Yesus bekerja. Amin. Dia bekerja untuk kita, menyediakan sebuah rumah yang kekal untuk kita. Amin. Itu artinya apa saudara? Kepercayaan saudara kepada Tuhan, kesetiaan saudara kepada Tuhan, ibadah saudara kepada Tuhan, pengorbanan saudara kepada Tuhan, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Saudara ya, saya mau mengajak kepada semua sidang jemaat Tuhan ya, dalam situasi yang seperti ini, mari kita jangan menjadi lemah. Amin.
Mari kita melihat saudara, ada satu pengharapan yang pasti di dalam hidup kita saudara, bahwa kita punya rumah yang kekal di surga. Karena Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Kenapa Dia masih belum datang? Karena rumah itu sedang dipersiapkan untuk kita. Ya, Dia berkata, apabila aku sudah selesai, aku akan datang dan menjemput kamu. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus datang, mari kita mempercepat Yesus datang. Dengan cara apa saudara? Mari kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita beritakan Injil saudara kepada semua orang saudara ya. Karena Injil adalah kuasa Tuhan yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia saudara ya. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini tidak menjadi sia-sia. Kepercayaan saudara memberikan pengharapan yang pasti. Amin. Dia meneguhkan iman kita di dalam Kristus ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Yang ketiga saudara, apa makna dari kenaikan Tuhan bagi kita saudara? Yang ketiga saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Makna yang ketiga saudara, Dia naik ke surga untuk menyatakan sebuah pekerjaan dan pelayanan yang baru bagi Yesus. Saudara, Dia sebagai imam besar agung kita. Mari kita buka Alkitabnya saudara dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 kita akan baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Selanjutnya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjadi imam besar agung bagi kita saudara. Ini adalah pelayanan yang sampai hari ini Yesus kerjakan untuk kita sekalian saudara ya. Di dalam perjanjian lama saudara, seorang imam saudara, dia dipilih, dia dikhususkan. Ya. Tujuan imam dipilih saudara, tujuannya adalah untuk menjadi wakil Tuhan bagi manusia dan wakil manusia bagi Tuhan. Tujuan dari seorang imam di dalam tugas pelayanannya saudara, imam itu hanya dia harus siap di rumah Tuhan dan yang dilakukannya saudara, yang pertama imam adalah saudara dia mendengar. Amin. Yang kedua saudara, dia melayani. Dan yang ketiga saudara, dia berdoa ketika umat Israel datang ke bait suci. Itulah imam, tugas seorang imam saudara ya. Tetapi saudara, di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ternyata saudara imam besar, imam-imam manusia yang dipilih oleh Tuhan saudara, kadangkala mereka penuh dengan banyak keterbatasan dan penuh banyak dengan kekurangan. Bahkan saudara, mereka menyalahgunakan fungsi tugas mereka yang mulia, justru mereka mencari keuntungan-keuntungan pribadi untuk saudara dirinya sendiri saudara ya. Tapi puji akan nama Tuhan saudara, imam besar yang kita punya hari ini bukan imam besar seperti manusia. Amin. Imam besar kita adalah Yesus Kristus saudara ya. Amin. Ya, Dia imam besar agung. Artinya saudara, Dia adalah imam besar yang paling termulia dari semua imam besar. Ya. Karena Dia akan menjadi imam besar, iman agung saudara, sampai selama-lamanya saudara ya. Di dalam Ibrani saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan demikian saudara. Yesus sebagai imam besar agung selama-lamanya saudara, selama-lamanya saudara. Saudara, Dia menjadi imam besar kita. Kenapa? Karena Dia ingin menyertai kita. Dia ingin menjaga kita.
Dia ingin membela kita, saudara ya. Dia ingin saudara melindungi kita. Kenapa saudara? Karena iblis saudara tidak mau kita diselamatkan. Iblis tidak mau saudara kita hidup di dalam kemenangan, saudara. Iblis selalu mengintimidasi, menuduh kita, saudara. Dia sebagai imam besar kita yang selalu akan membela kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 34, saudara. Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Firman Allah mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Hari ini saudara ingat, saudara tidak sendiri. Saudara tidak kesepian. Amin. Kalau saudara merasa kesepian, saudara merasa tidak ada orang yang membela saudara, saudara membohongi sebuah kenyataan dari firman Tuhan. Firman Allah mengatakan kepada kita, Yesus sebagai imam besar kita yang akan membela kita. Amin. Yang akan mengcover kita, menjaga kita supaya kita jangan jatuh, supaya kita saudara tetap berada di dalam kasih-Nya, tetap berada di dalam kebenarannya, tetap melihat saudara kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia sebagai imam besar kita, saudara ya. Dia tidak hadir di mana-mana tempat, amin. Tapi dia akan menyertai kita dan akan membela kita sebagai imam besar kita. Inilah yang hari ini yang Yesus kerjakan sampai dia datang kembali, saudara ya, sebagai imam besar kita yang mendengar setiap keluh kesah kita. Ya. Sebab imam besar kita, kata Ibrani, dia mengetahui segala kelemahan kita. Sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Dia tahu saudara, kita manusia terbatas. Amin. Dia tahu saudara, kita membutuhkan dia, saudara ya. Yesus adalah ajaib, saudara. Yesus adalah heran. Amin, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya minta tolong kepada saudara untuk mendoakan seorang pemuda yang bernama Aldo. Karena dia baru pertama kali menerima Yesus. Puji Tuhan saudara ya. 1 minggu kemudian dia datang lagi ke gereja. Dan dia berjumpa dengan saya. Menanyakan sesuatu. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang dia sampaikan saudara. Dan dia berkata begini. Om, setelah saya menerima Yesus, saya merasa hati saya tenang. Saya melihat ada jalan-jalan yang Tuhan buka untuk hidupnya. Doakan dia terus saudara. Tuhan mengasihi Aldo. Amin saudara. Ya, doakan terus saudara. Supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan saudara. Puji akan nama Tuhan. Kenapa saudara? Ya, karena ada imam besar kita. Amin. Ketika kita datang kepada dia. Ketika kita berseru kepada dia. Ketika kita memohon pertolongan dari dia saudara ya. Tuhan akan menolong kita. Karena dia akan mendengar kita. Kenapa? Karena dia imam besar kita yang agung saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Yang keempat, yang terakhir saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Makna yang keempat dari kenaikan Yesus saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga saudara? Makna yang keempat adalah agar Roh Kudus diturunkan. Agar Roh Kudus datang dan mengaruniakan, memperlengkapi kita dan menjadi penolong di dalam hidup kita. Ya. Mari kita buka Alkitabnya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Allah mengatakan demikian kepada kita. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Yesus sudah memperingatkan kita dan murid-muridnya dengan jelas dan tegas. Dan dia berkata, adalah lebih berguna jika aku naik ke surga. Supaya ia yang dijanjikan itu, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus, Roh Penghibur datang
kepadamu. Amin saudara. Roh Kudus saudara datang saudara ya, dikaruniakan, diutus saudara ya oleh Bapa untuk kita. Amin. Dia mengaruniakan kita saudara ya. Yang pertama, dia memberi otoritas surgawi kepada orang percaya. Kisah 1 ayat yang ke-18 mengatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, saudara ya. Dia ingin memperlengkapi kita dengan otoritas surgawi. Amin. Ya, dia mengaruniakan kepada kita karunia-karunia kuasa atau karunia-karunia roh yang disebut atau karunia-karunia rohani, saudara ya. Dia juga mengaruniakan kepada kita, saudara, karakter-karakter ilahi yang disebut namanya buah-buah roh, saudara ya. Supaya kita sebagai anak Tuhan bisa bertumbuh secara seimbang ya, di dalam pengenalan kita, di dalam iman kita, saudara ya, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kuasa menjadi pribadi yang berbeda. Amin, saudara. Dan kita mengalami pertumbuhan karakter kita sudah menjadi orang-orang yang berkualitas, saudara, daripada orang-orang yang lain, saudara. Kenapa? Saudara, karena Roh Kudus hari ini menyertai kita. Amin. Roh Kudus menyertai kita, sudah mengaruniakan kepada kita, diam di dalam hidup kita supaya kita menjadi terus bersemangat di dalam Tuhan. Penuh dengan roh sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Penuh dengan gairah untuk melayani Tuhan, saudara. Menyaksikan cinta Tuhan, saudara ya, kepada orang yang lain, saudara. Roh Kudus, saudara, dikaruniakan. Itulah sebabnya, saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga. Amin. Supaya Dia sebagai imam besar, amin. Dia juga memberikan Roh Kudus untuk menyertai saudara, berdiam di dalam saudara, dan memimpin hidup saudara, amin. Saudara, dan mengurapi saudara dengan pengurapan-pengurapan yang baru di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun hari-hari ini atau bulan-bulan ini kita penuh dengan kesulitan, semua gerak kita dibatasi. Amin. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ya, Roh Tuhan tidak terbatas. Amin. Amin, saudara. Ya, ini janji Tuhan untuk kita semua, saudara ya. Untuk kita semua. Mari, saudara, kita penuh dengan semangat. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan hari ini, saudara. Mari kita percaya kepada Tuhan, saudara ya, bahwa kuasa Tuhan tetap sama, saudara ya. Mari kita percaya, saudara, bahwa pekerjaan Tuhan yang sempurna, Tuhan akan sempurnakan sampai Dia datang kali yang kedua untuk menjemput kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, saudara, bahwa Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik ke surga untuk berkarya bagi kita. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang berkemenangan di dalam Tuhan, dan yang menjadi saksi-saksi Tuhan bagi orang-orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saya minta untuk pemain musik untuk maju ke muka. Sebentar kita akan menyanyikan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan oleh worship video, Tuhan Kau Sempurna. Di mana saudara hari ini sedang beribadah di rumah saudara masing-masing. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah hidup saudara masih dihantui oleh ketakutan? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ketakutan bukan dari Tuhan. Memang kita bisa takut karena situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi kita percaya, saudara, bahwa perlindungan Tuhan ada di dalam kita. Tuhan akan menyertai kita karena kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita.
Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang datang kepada Tuhan di dalam sebuah pergumulan-pergumulan, saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban di dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak di dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tidak sendiri. Saudara punya imam besar agung yang mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Roh Kudus diutus olehnya untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk memberi kuasa kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebelum nanti kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Angkatlah tangan saudara ketika saudara di rumahmu. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Ingat saudara lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Serta ya, kami percaya Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Shikira Baba Mama Mama ya Rabba de. Shikira Baba 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 Baba. Shikira Baba Baba ya Rabba. Engkau besar, karya-Mu besar. Kau hidup sampai selama-lamanya. Oh, glory bagi nama-Mu. Mari Bapak, lawatlah sidang jemaat Tuhan. Lawatlah semua kekasih kami yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Oh, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus. Shikira batakara basata. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau akan menguatkan hati, iman, dan pengharapan setiap anak-anak-Mu. Bahwa Engkau adalah pribadi yang berbeda dari para pengajar-pengajar yang lain. Engkau adalah Allah yang hidup, yang masih berkarya sampai saat ini. Bukan saja berada di surga, tapi Engkau menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau menjadi imam besar bagi kami,
yang mendengar kami. Oh Tuhan, yang membela kami, bahkan juga yang menyembuhkan kami Tuhan dari segala masalah, dari segala sakit penyakit. Dan hari ini Bapa, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sikirabata karyabasata karyabasanda, sikirababa ya rabasata. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus hari ini menjamah. Kau juga sembuhkan secara sempurna pemulihan kepada rekan sekerja kami Bapak Hendy Tuhan, yang hari ini masih berada di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan segala hepatitis dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Semua obat-obat yang diminum dan dipakai Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan untuk memproses pemulihan yang lebih cepat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan, oh yang ada di dalam keputusasaan. Shikarabata karabasata. Oh, baik yang kami tahu maupun yang tidak kami tahu, bahkan juga yang kami tidak sebut namanya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan, yang akan menguatkan, yang akan memberi terobosan-terobosan dan kemenangan-kemenangan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih kami Ibu An. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidupnya. Pulihkan Tuhan, karena kami tahu baik jasmaninya, baik rohnya, demikian juga jiwanya adalah milik daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi secara total. Segala kuasa kegelapan, intimidasi dari pikiran-pikiran, roh-roh jahat, kami menolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biar kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan terjadi kepada semua kekasih kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Kau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Dan kami berdoa dan menyerahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah menaburkan benih firman Tuhan bagi kami semua. Biar Tuhan pakai dengan luar biasa dan penyertaan Tuhan diberikan bagi Om beserta keluarga besar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebentar kita akan menyaksikan informasi selama sepekan. Nanti mari kita simak dengan baik biar kita tidak ketinggalan informasi gereja kita yang kita kasihi. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah yang sudah berjalan. Tuhan sudah pimpin dengan baik. Biar ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Lisian akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana ibadah kami hari ini boleh ada karena kasih setiamu Tuhan, karena karuniamu Tuhan di dalam hidup kami. Bila kami yang melayani Engkau, tim musik, pemuji, WL dan semuanya multimedia, bahkan semuanya Tuhan, untuk segala sesuatunya Tuhan yang sempurnakan pelayanan kami. Bila kami yang penuh dengan kekurangan, Engkau yang menyempurnakan pelayanan kami. Saat ini kami yang hadir Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh ada dan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau juga memberkati kami yang di rumah, untuk anak-anak, orang tua maupun anak muda. Engkau berkati mereka juga Tuhan, pelihara hidup mereka, jaga mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan segala sakit apapun Tuhan. Engkau yang memagari mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu boleh nyata di dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha segalanya. Bila Engkau telah bangkit, Engkau telah memerdekakan kami dengan kuasa-Mu, dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana di akhir ibadah kami pada saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Para kekasih Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengadakan kedua tangan kita dan hati kita harapkan hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah telah dicurahkan dan dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi juru selamat kita, yang menjadikan kita anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dari rumah saudara masing-masing disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, karena saudara sudah ditetapkan untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Amin.
Tuhan.